Anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani afqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah pejuang subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalabul ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada tujuan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, perkenankan saya membacakan aturan dalam mengikuti kajian ini. Yang pertama-tama adalah luruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah Bapak dan Ibu berpakaian rapi dan sopan. Hadirkan hati dan pikiran secara fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Selama kajian berlangsung, kami akan melakukan mute all kepada seluruh peserta dan mohon agar di stop videonya bila dalam posisi mengantuk atau berbaring. Bila ada pertanyaan bisa ditulis melalui kolom chat atau nanti diberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung dengan mengaktifkan feature raise hand yang ada di dalam Zoom ini. Baiklah, alhamdulillah pada pagi ini kita telah dapat berkumpul bersama dan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Susilo telah hadir bersama kita. Pertemuan dengan Ustadz Ahmad Susilo ini, guru kita ini, diselenggarakan insya Allah setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat setiap bulan. Dan pertemuan kali ini adalah seri ketiga kajian yang berkaitan. 1 bulan yang lalu kajian kita menyangkut masalah ruh atau nyawa. 2 minggu yang lalu membicarakan mengenai sakaratul maut. Dan insya Allah hari ini guru kita akan menyampaikan topik mengenai alam basah berdasarkan surat Abasa ayat 17 sampai dengan 21. Beliau akan menyampaikan kajiannya selama 60 menit sampai dengan 6.30 dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sampai dengan jam 7. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan, kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Pak Redi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Pondok Indah yang semoga dirahmati Allah. Para jamaah pejuang subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Dan insya Allah kita akan membahas tema tentang Yaumil Kubur atau Yaumul Barzah. Dan tentu bahasan tentang alam kubur, alam barzah, ini adalah bahasan sesuatu yang gaib. Yang apabila kita hendak berbicara tentang yang gaib itu hanyalah ilmunya Allah. Manusia tidak akan mampu mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah kecuali hanya sedikit. Makanya untuk bahasan ini saya akan selalu merujuk kepada dalil Al-Quran maupun Al-Hadis berkaitan dengan alam kubur atau alam barzah. Yang insya Allah kita akan mentadabburi surat Abasa, surat 80 dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Sebelum saya mentadabburi ayat itu dan kita uraikan tentang kubur, mari kita sama-sama simak sebuah ayat Al-Quran, dua buah ayat Al-Quran di surat Luqman, surat 31, ayat 27 dan 28. Mengapa saya sampaikan ayat ini? Saya sampaikan ayat ini agar kita mengetahui bahwasanya yang gaib itu adalah ilmunya Allah. Manusia tidak akan mampu kalau berbicara urusan yang gaib kecuali hanya sedikit. Sampai digambarkan tentang ilmu Allah yang gaib itu gak bakal bisa kita tulis meskipun dengan tinta sebanyak 7 lautan. Disebutkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya, sekiranya seluruh pohon-pohon di dunia ini dijadikan aqlam, alat tulis atau pena. Wal bahr, kemudian samudra dan seluruh lautan beserta isinya dikeluarkan, jadikan menjadi tinta. Yamudduhu min ba'dihi sab'ah, setelah kering satu lautan dan samudra dikuras untuk jadi tinta, ditambah lagi 7 lautan yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, semua pohon di dunia ditebang jadi alat tulis, lautan samudra yang nggak tahu berapa triliun kubik jumlahnya dikuras jadi tinta. Sudah habis itu ditambahkan lagi 7 lagi lautan yang sama. Abhuri ma nafidat kalimatullah. Maka tidak pernah akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Hal-hal yang gaib milik Allah nggak akan mampu kamu cerna. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka ditetapkan di ayat 28-nya, ma khalqakum wa la ba'sukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah Allah menciptakan kamu dan tidaklah Allah kelak membangkitkan kamu di yaumil mahsyar. Itu hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Bayangkan Pak, bermiliar-miliar manusia diciptakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Bermiliar-miliar manusia diciptakan, dihidupkan, dimatikan. Itu nggak ada bedanya dengan Allah menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Apa maknanya? Sangat mudah bagi Allah. Dan inilah ilmunya Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu sami', Maha mendengar, al-basir, Maha melihat, Maha mengetahui. Dari ayat ini kita harus berpikir secara akal, boleh, akan tetapi kembalikan kepada iman, keyakinan di dalam diri kita tentang hal yang gaib. Di antara yang kita bicarakan nanti adalah tentang kubur. Kenapa? Karena untuk yang gaib kita tidak disuruh untuk mempelajari, mengetahui, apalagi sampai detail ingin tahu tentang kayak apa yang gaib. Cukup aminu bil ghaib. Maka ketika Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maknanya.
Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang takwa. Siapakah orang takwa itu? Di ayat 3 dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini tolong digarisbawahi. Orang takwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan ingin mengetahui yang gaib, tapi beriman. Artinya, boleh kita mencoba ingin mengetahui yang gaib dengan ilmu, sesuai dengan dalil tentu saja. Dan apabila kita tidak sampai ke sana, jangan kita kemudian ingin tahu, karena nggak bakal tahu. Maka yang gaib khusus adalah cukup diimani, diyakini, kemudian diamalkan. Baik, sekarang mari kita akan tadabbur surat Abasa. Mari kita buka surat 80 dari ayat 17 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Betapa banyak manusia di muka bumi itu ingkar kepada Allah. Hanya ingin mencari kenikmatan dunia, hanya ingin berlaku maksiat terus-menerus, berbuat kesalahan dan dosa, dia lupa nanti akan dikuburkan. Maka ditanya oleh Allah, min ayyi syai'in khalaqa? Wahai manusia yang ingkar kepada Allah, dari apakah kamu diciptakan? Min nutfah khalaqahu faqaddara. Kamu itu diciptakan dari nutfah, dari sperma, dari mani yang kemudian bercampur dengan sel telur, lalu Allah ciptakan kamu. Di rahim ibu kamu sempurna. Faqaddara. Kemudian Allah menentukan bagaimana bentuk tubuhmu, bagaimana keadaanmu, sampai kemudian kamu dikeluarkan ke dunia ini. Summa sabila yassarah. Kemudian di dunia ini Allah memberikan kepada kita jalannya yang mudah. Diberi kenikmatan, diberi mencari nafkah, diberi kemudahan dalam mencari ma'isha, mencari kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan, dikasih mudah oleh Allah. Summa amatahu fa'akbaroh. Tapi maaf, kamu tidak terus-terusan mudah di dunia. Kamu tidak selamanya nikmat di dunia. Kemudian kamu pasti akan dimatikan oleh Allah, fa'akbaroh. Dan kamu pasti akan dikuburkan. Siapa yang menguburkan? Bukan kita. Yakni orang-orang yang masih hidup. Summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian nanti saatnya Allah menghendaki, kamu semua akan dibangkitkan kembali. Yakni dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Nah, yang akan kita bahas adalah khusus poin di ayat yang ke-21. Ketika kamu mati, kamu akan dikuburkan. Pasti kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, saat ada di dalam kubur, ini adalah kehidupan gaib, alam ruh, yang kita tidak bisa tahu, kecuali hanya sedikit. Kemana ruh kita saat kita telah dicabut? Ketika jasad kita dikuburkan. Allah kabarkan itu di surat As-Sajdah, surat 32, ayat yang ke-10. Waqalu, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Waqalu, mereka kebanyakan manusia bertanya, A'idza dhalalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid. Apakah apabila kami telah dikuburkan di dunia ini, kami telah mati, kemudian tulang belulang kami hancur, tubuh kami hancur di dunia ini, lalu kami dikuburkan dan hancur tubuh kami di dalam tanah. A'inna la fi khalqin jadid. Apakah kami akan diciptakan kembali dengan tubuh yang baru, dengan ciptaan yang baru yang sempurna seperti sedia kala? Apakah akan ada kehidupan setelah dikuburkan? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan kebanyakan mereka terhadap perjumpaan dengan Allah, Rabb mereka, ingkar. Maka Allah katakan di ayat yang ke-11, Qul, katakanlah, yatawaffakum malakul maut wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Malaikat-malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawamu, maka kamu akan dicabutnya nyawamu, diwafatkannya, diambilnya, kemudian summa ila rabbikum turja'un. Ruhmu dikembalikan kepada Allah. Ruh dikembalikan kepada Allah, jasad dikuburkan. Nah, bagaimana setelah jasad itu dikuburkan?
Mari kita akan uraikan. Tentu sekali lagi berdasarkan dalil-dalil. Saya sampaikan pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyitu salasatun." Nanti apabila kamu mati, di saat tubuhmu, jasadmu akan diletakkan di kubur, maka yang mengiringimu di saat kamu telah diwafatkan, lalu diurus, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, lalu dibawa ke kubur, yang mengiringi jenazahmu ada 3. Fayarju usnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali, yang 1 ikut terus ke dalam kubur. Siapakah yang mengiringi jenazah kita? Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Kelak yang akan mengiringi jenazah kita di saat kita hendak diletakkan di kuburan adalah 3. Yang pertama adalah hartamu, kedua adalah keluargamu, ketiga adalah amalmu. Fayarji usnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan mengikuti. 1 terus mengikuti. Yabqa wahid, 1 akan ikut. Maka di saat itu 2 kembali itu siapa? Hartamu dan keluargamu. Coba lihat ketika kita mati. Coba lihat nanti. Kita mati, kita sudah tidak sadar. Sekarang coba lihat ketika ada orang mati. Ada sebagian harta yang mengikuti. Keluarga pun yang sempat mengikuti. Tanpa disadari dan tidak diketahui oleh kita yang masih hidup. Amal-imal ibadah itu pun mengikuti. Setelah kita diletakkan di kubur nanti, hartamu, keluargamu kembali. Sementara 1 yang mengikutimu adalah amalmu. Maka ketika seorang mati, putus semuanya. Tidak akan ada yang bisa menyertai kecuali amal. Amal itu bisa menjadi 3 yang terus mengalir meskipun kita mati. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila anak Adam mati, maka putus seluruh amal-amalnya. Nggak ada lagi amal yang bisa dibawa. Nggak ada lagi amal yang mengalir, yang bisa menemani di kuburnya. Kecuali 3. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita masih diberi kehidupan, perbanyak kita beramal, bersedekah supaya menjadi jariyah, pahala yang mengalir meskipun kita sudah mati. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu-ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ilmu yang kita bisa ambil manfaatnya. Yang ketiga, awaladun saleh yad'ula. Anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Maka ini tidak pernah putus. Maka orang-orang yang mati di dalam ketaatan kepada Allah, kata Allah sesungguhnya mereka tidak mati. Orang mati secara jasad, ruh tidak akan mati. Ruh itu disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Amal-amal pun menyertainya tanpa pernah mati. Siapakah itu? Orang yang sepanjang hidupnya benar-benar taat kepada Allah, yang dia lakukan beramal ibadah dalam rangka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka orang yang mati seperti itu jangan kamu katakan dia mati. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Dan janganlah kamu katakan orang-orang yang mereka mati, mereka terbunuh ketika berjuang di jalan Allah fi sabilillah, bahwa mereka itu mati. Kamu jangan katakan mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbal ahya'un walakin la tash'urun. Sesungguhnya bahkan mereka itu hidup. Mereka saja tidak menyadari. Kita yang masih hidup tidak menyadari bahwa mereka itu hidup. Mati jasadnya, betul.
tapi mereka itu hidup, kata Allah. Maka sampai ada larangan di sana. Wala taqulu, jangan kalian mengatakan lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, bagi kepada orang-orang yang telah gugur di jalan Allah. Mereka mati di jalan Allah, yakni orang-orang yang sepanjang hidupnya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Apakah dia dalam rangka untuk berperang di jalan Allah? Apakah dia dalam rangka untuk ibadah dengan jalan ibadah sebaik-baiknya karena Allah? Maka sungguh dia tidak mati, dia hidup, kalian tidak menyadari. Lalu hidupnya yang mana? Apakah hidup jasadnya? Karena banyak orang-orang yang meyakini apabila orang-orang sudah mati, maka ruhnya kembali lagi ke keluarganya. Dia minta dikirimi doa. Tiap malam Jumat balik lagi ke keluarganya. Dia dikirimin doa. Kalau keluarganya mendoakan, maka senyum balik lagi ke kubur. Kalau tidak, dia nangis. Dari mana dalil itu? Tapi itu diyakini sebagian besar umat Islam di negara kita. Bahkan dijadikan nyanyian-nyanyian. Tiap malam Jumat, penghuni kubur balik ke rumah ruhnya. Minta apa? Minta dikirimin doa meskipun satu kalimat, dibacain Quran meskipun satu ayat. Maka apabila dibacakan, dia tersenyum, dia balik ke kuburnya, dia katakan kepada temannya di kubur, aku dikirimin doa, aku dibacakan ayat. Kalau tidak, dia nangis kembali ke kuburnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang berani berkata yang gaib, yang tanpa dalil. Jika dia mengatakan, ini kata Rasulullah, Anda telah berdusta atas nama Rasul. Rasul tidak pernah menyatakan itu. Bahkan Rasul ketika ditanya tentang ruh, beliau menjawab, aku tidak tahu tentang urusan ruh, kecuali hanya sedikit. Ayat ini cuma mengatakan, jangan kamu katakan dia mati. Tapi apakah hidupnya itu hidup seperti kita? Bisa bolak-balik? Di ayat 169 surat Ali Imran, yang dimaksud hidup itu bukan hidup sebagai layaknya kita yang masih hidup, tapi hidup di sisi Allah. Mereka tetap mendapatkan pahala yang mengalir sebagai rizki dari Allah. Ini surat Ali Imran, surat 3, 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang telah gugur, yang wafat di jalan Allah, mereka itu telah mati. Jangan kamu kira. Kalau tadi Al-Baqarah, jangan kamu katakan. Di sini jangan kamu kira. Jangan mengira mereka mati, kata Allah. Enggak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu sesungguhnya hidup. Hidup di sisi Rabb mereka. Hidup di sisi Allah, mereka mendapat rizki. Apanya yang hidup? Amalnya, ibadahnya, ruhnya, nikmat di hadapan Allah. Mereka mendapatkan rizki terus-menerus. Itulah tadi yang disampaikan Rasul dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim. Yakni ketika kita mati diiringi jenazahnya oleh 3, 2 balik lagi. Yang satu akan ikut amal ibadah. Riwayat Muslim pula dari Abu Hurairah, kalau mati manusia putus semuanya kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Apalagi ilmu yang bermanfaat yang digunakannya. Apalagi anak-anak saleh yang dididik dengan benar supaya taat kepada Allah. Maka doa anak yang saleh, amal ibadahnya yang saleh mengalir kepada orang tua. Itulah bekal kubur kita. Lalu saudaraku sekalian, bagaimana setelah diletakkan di kubur? Jasad kita diletakkan di kubur. Kemudian setelah itu pengantar kubur sudah keluar. Sudah pulang ke tempat masing-masing. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Innal 'abda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, seorang hamba, idza wubi'a fi qabrihi, apabila telah diletakkan jasadnya di kuburnya, watawalla anhu ashabuhu, kemudian saudara-saudara yang menghantarkannya telah meninggalkannya. Bahkan suara terompah, suara alas kaki orang yang meninggalkan itu masih terdengar. Kemudian setelah itu, apa yang kemudian terjadi? Saat itu dia diletakkan di kubur, ditinggalkan sendiri oleh pengantar jenazah, maka kemudian innahu la yasma' qar'a ni'alihim, sesungguhnya si ahli mayat bisa mendengar
langkah-langkah kaki dari orang-orang yang menghantarkannya. Sekali lagi, kata-kata, oh Ustadz, kalau begitu penghuni kubur bisa mendengar. Ingat, ini alam barzah, alam kubur, gaib. Jangan kemudian diterjemahkan mendengar sebagaimana kita mendengar. Seakan-akan apa Rasul menyampaikan? Belum jauh meninggalkan kuburan kita. Qala ya'tihi malakan fayuq'idanihi fayaqulan. Kemudian datang dua malaikat. Kemudian mendudukkan si penghuni kubur. Kemudian bertanya kepada penghuni kubur. Silakan kita pakai akal. Kubur yang begitu sempit. Jenazah dikuburkan liang lahat itu kira-kira 1 meter lebarnya, 2 meter panjangnya. Kemudian apa? Di bawah itu hanya dikasih lahat sedikit untuk masuk kubur. Untuk masuk jenazah. Kemudian setelah itu apa? Bahkan kita di Indonesia ditutup dengan papan. Silakan, gimana cara duduk? Ini sekali lagi, saudaraku sekalian, jangan pakai akal. Tapi mari pakai iman, yakini, imani. Ini hadis sahih. Nggak mungkin Rasulullah berdusta. Kita disuruh mengimani, adapun kaifiat cara duduknya kayak apa. Kan tempatnya sempit. Anda jangan berpikir ke sana. Bagi Allah mudah mendudukkan seseorang di tempat yang sempit. Maka yakini, 2 malaikat datang, mendudukkan si ahli kubur. Setelah duduk ahli kubur, fayaqulanilah. Maka 2 malaikat itu bertanya kepada si penghuni kubur. Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Didatangkan oleh malaikat rupa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat berkata kepada ahli kubur, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Qala, maka penghuni kubur akan menjawab, fa ammal mu'min fayaqul, jika yang dikubur adalah orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersumpah, aku bersaksi bahwasanya dia adalah Abdullah, hambanya Allah, rasulnya Allah. Faqal, maka kemudian malaikat berkata kepadanya, fayaqula lahu, lalu dikatakan, unzur ila maq'adika minan nar, lihat, sesungguhnya apabila kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tempatmu adalah di neraka. Tempatmu adalah di neraka. Qad abdalakallahu bihi ma'adatan minal jannah. Tetapi Allah telah menggantikan untukmu tempatnya di surga. Karena mampu menjawab pertanyaan itu. Ini salah satu pertanyaan di alam kubur. Apakah pertanyaan di alam kubur hanya itu? Tidak. Di dalam hadis yang lain diceritakan tentang pertanyaan di alam kubur. Di saat ketika kita telah diletakkan di dalam kubur, maka akan ditanya oleh para malaikat tentang pertanyaan di alam kubur. Fil qabr, adapun ketika manusia dikubur, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dikeluarkan dia dari sahabat Al-Bara bin Azib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun nasi fil kubur, manusia akan ditanya di kubur. Idza qila lahu, apabila dia akan ditanya oleh Allah, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Maka ucapkanlah, Allahu Rabbi, Islami dina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Afwan, saudaraku sekalian, menjawab pertanyaan di kubur itu cuma 3. Rabbmu siapa? Agamamu apa? Nabimu siapa? Saya yakin demi Allah, anak kecil bisa menjawab itu dengan lancar. Anak TK, belum sekolah, bahkan 4 tahun bisa menjawab itu dengan lancar. Kalau orang tuanya sudah mendidik. Tapi demi Allah, saudaraku sekalian, untuk menjawab 3 pertanyaan ini nggak butuh gelar apapun. 1 gelar yang dibutuhkan oleh Allah. Jadilah orang takwa, muttaqin. Seorang profesor, doktor paling ahli di bidangnya di dunia. Dia bisa membuat pesawat ulang-alik. Dia bisa membuat kapal selam. Dia bisa membuat sesuatu yang sangat canggih. Dia membuat gedung bertingkat. Dia mendesain sesuatu yang sangat indah. Dipuji bermiliar-miliar manusia di dunia.
Tapi demi Allah, belum tentu bisa menjawab 3 pertanyaan di kubur ini. Belum tentu bisa. Bahkan boleh jadi ada orang nggak pernah sekolah, nggak pernah mengencam pendidikan, tapi dia bertakwa kepada Allah, ringan menjawab ayat ini. Ringan menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi saudaraku sekalian, kita menjawab pertanyaan di atas di kubur itu bukan dihafal. Tapi apa? Dimaknai, diyakini, kemudian diamalkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa, saudaraku sekalian, mendidik kita, mengajarkan kita senantiasa iqrar. Rasul apabila telah mendengar adzan, menutup daripada serangkaian adzan, mulai dari sholawat, kemudian berdoa, kemudian bertasyahud, beliau akan membaca, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadir rasulah, wa bil islami dina. 3 yang harus kita tanamkan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Tiap pagi dan petang, zikir pagi 3 kali, zikir petang 3 kali. Kita pun diajari Rasul selalu mengucapkan iqrar. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang ingin bisa menjawab 3 pertanyaan di kubur, ini bukan dihafalkan saudaraku, tapi mari kita maknai, kita yakini, kita amalkan. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Kalau Anda ridha Allah sebagai Rabbnya, buktikan Anda taat sama perintah Allah. Wabil islami dina, Anda ridha dengan Islam sebagai agamanya, buktikan bahwa Anda betul-betul menjalankan Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, buktikan Anda betul-betul taat mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda akan ringan mengucapkan itu. Tentang pertanyaan di kubur ini, Rasulullah sampaikan, dan hadisnya sahih, mutawatir. Juga telah datang kepada kita dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Asma, yakni Asma binti Abu Bakar. Dia adalah seorang wanita, semoga Allah meridhoinya, di mana suatu ketika bertemu dengan Aisyah di saat ketika Rasulullah sedang sholat gerhana, yang sholatnya itu panjang, 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Di dalam sholatnya setelah itu beliau berkhutbah, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fahamidallah wa atna alaihim. Setelah selesai sholat gerhana, Rasulullah berkhutbah di hadapan para manusia, para sahabatnya. Kemudian beliau menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian beliau mengagungkannya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, ma min syar'in, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun sesuatu yang belum pernah aku lihat, melainkan telah kusaksikan di dalam salatku ini tadi. Jadi sedang salat gerhana, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-jannata wan nar, sampai aku telah diperlihatkan surga dan neraka. Aku diperlihatkan surga di dalam salatku, aku diperlihatkan neraka di dalam salatku. Wa innahu qad uhiya ilayya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annakum taftanuna fil quburi qariban au mithla fitnati masihid dajjal, bahwa sungguh kalian semua nanti akan ditanya di kuburmu seperti sebagaimana terjadinya fitnah masihid dajjal, yakni kamu pasti akan ditanya di kuburmu. Fayu'ta ahadukum fayuqalu ilmuka bihadzal rajul. Saat itu malaikat akan bertanya kepadamu, yakni apa? Tentang seorang laki-laki yang didatangkan kepada kita nanti di kubur. Siapakah laki-laki ini? Hadzal rajul, siapa dia? Fa'amal mu'minin au mu'minat. Maka ketika yang mati itu orang yang beriman laki-laki atau orang beriman yang perempuan, maka orang-orang itu adalah awil muqin, orang-orang yang yakin akidahnya, benar-benar yakin dengan Islam. Maka fayaqul huwa Muhammadun huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat wal huda.
Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah. Dia telah datang kepada kami membawa petunjuk. Dia telah datang kepada kami membawa penjelasan-penjelasan. Fa'ajabna wa ata'na. Maka ketika telah sampai kepada kami peringatan dari Rasul, kami terima peringatan itu. Sampai kepada kami petunjuk dari Rasul, kami pakai petunjuk itu dan kami taatinya. Jadi mentaati Rasul, menerima keterangan Rasul. Salasa mirar. Lalu diucapkan itu sampai 3 kali. Falaqulu lahu, setelah orang itu bisa menjawab sampai 3 kali, maka dikatakan kepadanya, Nam qad kunna na'lamu innaka la tu'minu bihi fanam salihah. Setelah mereka bisa menjawab pertanyaan ini, yakni 3 pertanyaan, dan ditanya tentang siapa laki-laki ini, lalu dia bisa menjawab, malaikat mengatakan, sungguh kami sudah mengetahui engkau benar-benar beriman dan yakin akan orang ini di dunia. Maka sekarang tidurlah, dan tidurlah dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak di kubur. Jangan bayangkan seperti tidur kita. Apa artinya di sini? Tidak ada azab kubur. Nikmat. Lalu bagaimana orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang zalim? Wa ammal munafiq awil murtad. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa ragu dengan kebenaran, maka saat itu akan dipertanyakan. Lalu ditanya siapa laki-laki ini? Fayaqul la adri, la adri, la adri. Sami'tun nas yaqulu Rasulullah. Maka saya pun mengatakan itu. Fakultu. Aku tidak tahu. Tapi orang-orang mengatakan dia Muhammad. Tapi aku tidak tahu. Lalu aku ucapkan dia Muhammad. Hanya mengatakan nabiku Muhammad. Tapi tidak menjalankan. Maka orang-orang yang seperti itu tidak akan aman di kuburnya. Dia akan diazab di kubur. Maka siapakah orang-orang yang bisa aman menjawab pertanyaan di kubur dengan baik? Orang yang di dunia memiliki keteguhan iman, orang yang di dunia memiliki keyakinan, dan orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis yang lain, dari Al-Bara' bin Azib, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Al-Bara' bin Azib mengatakan begini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Fayaqula. Maka Rasulullah berkata tentang itu. Ayat tadi, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Rasul katakan apa? Itu adalah berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya nazalat fil adzabil qabr fayaqulu la. Ayat ini berkaitan tentang pertanyaan di dalam kubur. Yang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu akan diazab. Maka malaikat akan bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, "Rabbi Allah." "Man nabiyyuk?" Ditanya lagi, "Siapa nabimu?" Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Fadzalika qauluhu azza wa jal. Demikianlah firman Allah azza wa jal, yutsabbitullah bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat ke-27. Yakni berkaitan dengan apa? Pertanyaan di alam kubur, yang siapa mampu menjawab itu akan bebas dari azab kubur. Siapa yang tidak mampu menjawab itu, maka akan disiksa di dalam kubur. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat ke-27. Yusabbitullah, Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan kata-kata yang teguh. Apa itu? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda telah Islam. Maka jika Anda betul-betul Islamnya, meneguhkan kalimat syahadatnya, Allah teguhkan iman orang yang beriman itu dengan kalimat yang teguh tadi,
fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin. Tapi orang-orang yang zalim, Allah akan menyesatkannya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Siapakah orang-orang yang mampu mengucapkan itu di kubur? Menjawab pertanyaan kubur. Orang yang di dunianya taat. Maka Allah membuat perumpamaan tentang orang yang di dunianya taat dengan orang di dunianya nggak taat. Maka di kuburnya pun berbeda. Yang di dunia taat, dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang nggak taat, nggak bisa menjawab. Maka diuraikan di ayat sebelumnya. Dari ayat 24 dan ayat 25. Perumpamaan orang yang taat. Ayat yang ke-26, perumpamaan orang yang nggak taat. Allah kasih perumpamaan di ayat 24 dari surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau orang itu mengucapkan kalimat syahadat dengan baik, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai nabinya, Muhammad sebagai utusannya, Islam sebagai agamanya, maka itulah kalimat thayyibah yang sempurna. Allah mengibaratkan orang itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama, yang akarnya itu akan menjulang ke langit, kemudian akarnya itu mencengkeram ke bumi, kokoh, dan batangnya menjulang ke langit. Cabang dan tinggi menjulang ke langit. Lalu seperti apa hasilnya? Di ayat 25 dikatakan, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Orang-orang yang diibaratkan pohon yang baik adalah orang beriman yang benar. Maka pohon yang baik akan membuahkan hasilnya, membuahkannya setiap saat, setiap musim, atas izin Allah. Orang yang imannya baik, pahala amalnya berbuah terus setiap saat atas izin Allah. Dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari zakatnya, dari haji, dari segala ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Mengalir sampai ketika mati pun terus mengalir. Penanam pohon sudah mati, pohonnya terus berbuah. Subhanallah. Itulah pohon yang baik. Dan ini kata Allah, wa yadribullahu al-amsala linnas. Ini adalah perumpamaan dari Allah. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia. La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka manusia memikirkan bahwasanya kalau kamu ingin bisa menjawab di alam kubur 3 pertanyaan, teguhkan imanmu di dunia. Bukan ngapalin 3 jawaban, bukan. Bukan ngapalin wajah Rasul. Kita nggak pernah lihat wajahnya Rasul. Bahkan orang-orang yang dahulu lihat wajah Rasul belum tentu bisa menjawab itu. Belum tentu mengenali Rasul. Karena di sini bukan karena pernah melihat, mengucapkan, menghafalkan, tapi bagaimana meneguhkan iman. Kalau itu kita lakukan seperti pohon yang baik, insya Allah saudara sekalian, 3 pertanyaan di alam kubur dengan mudah kita jawab. Maka tadi kata malaikat, tidurlah kamu dengan nyenyak. Maka diperlihatkanlah surga pagi dan petang dan seterusnya. Bagaimana orang yang tidak bisa menjawab? Karena di dunianya buruk. Maka diibaratkan ayat yang ke-26. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Perumpamaan orang yang kalimatnya buruk. Apa itu? Orang ngaku Islam, ngaku syahadat, cuman pinter ngomong di lisan. Amalnya sangat-sangat sedikit, perbuatan maksiatnya banyak. Seperti tadi yang dikatakan oleh Allah di surat Abasa ayat 17, Qutilal insanu ma akfara. Alangkah durhaka manusia, celaka manusia. Padahal apa? Sudah diberi nikmat oleh Allah. Maka perumpamaan orang seperti itu, kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Bagaimana pohon buruk? Boro-boro berbuah, boro-boro beramal. Ijtusat min fawqil ardi malaha min qarar. Karena akarnya telah tercabut dari bumi, gak punya kekuatan. Orang Islam yang pintar ngomong syahadat, tapi tidak beramal, nanti di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan sedikit pun, tumbang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ini saudaraku sekalian, terjadi pasti. Lalu bagaimana? Tadi dikatakan, akan diazab. Disempitkan kuburnya, dipukul oleh malaikat. Apakah azab kubur itu selamanya? Para ulama berbeda pendapat.
Apakah azab kubur itu azab fisik atau azab ruh? Para ulama berbeda pendapat. Tapi dari beberapa pendapat, mengerucut satu pendapat jumhur ulama. Bahwa apakah yang diazab itu adalah fisik? Ya. Apakah juga yang diazab adalah ruh? Ya. Apakah penghuni kubur diazab atau diberi nikmat? Ya. Berdasarkan dalil-dalil. Apakah ada azab fisik? Ya, ketika pertama diletakkan di kubur, tadi yang mengantarkan kubur telah meninggalkan, lalu ditanya oleh malaikat, didudukan, jika dia bisa menjawab, maka tenang, tidak ada azab kubur, yang ada nikmat. Bagaimana kalau itu tidak menjawab? Dipukulnya, sampai teriak, dan tidak ada yang bisa mendengar teriakan itu dari makhluk jin dan manusia, tapi seluruh makhluk dari binatang akan mendengarnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakini ada azab kubur. Setelah itu diazab selesai, ruh kembali diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan siksa neraka pagi dan petang. Maka setiap kita ada di kubur, saudaraku sekalian, akan diperlihatkan oleh Allah. Jika kita calon penghuni surga, yang diperlihatkan surga pagi petang sampai dibangkitkan di yaumil akhir. Apabila na'udzubillah calon penghuni neraka, yang diperlihatkan siksa neraka pagi dan petang terus sampai nanti di yaumil akhir. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Apabila salah seorang di antara kamu telah dikuburkan, maka setelah ditanya akan diperlihatkan kepadamu siksa, yakni neraka atau nikmat surga di waktu pagi dan petang seterusnya. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Jika dia adalah penghuni surga, yakni nanti calon penghuni surga, diperlihatkan surga dengan segala nikmatnya yang akan dia huni pagi petang, terus diperlihatkan. Sebaliknya jika dia calon penghuni neraka, diperlihatkan kepadanya siksa neraka pagi dan petang seterusnya. Hadza maq'aduki hatta yab'atsakallah ilaihi yaumal qiyamah. Inilah tempat kembalimu, wahai orang beriman, surga tempatmu. Hai orang-orang zalim, inilah neraka tempatmu. Terus diperlihatkan pagi dan petang sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Maka ada dua azab. Satu azab fisik di saat pertama kali dibangkitkan di kubur, yakni didudukan, dikembalikan ruh, ditanya malaikat, nggak bisa jawab, disitulah dipukul, disiksa dan seterusnya. Mana dalil-dalil tentang itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengatakan, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke suatu tempat, yakni tempat kuburan, berada di sebuah kebun dari Bani Najjar. Kemudian Rasulullah ketika itu menaiki keledai Rasulullah. Baghal Rasul, keledai Rasul, kemudian berbelok, merikik, dan kemudian berjingkat sampai Rasul hampir jatuh dari keledai itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kemudian melihat, ternyata apa? Wa idza akbarun sittatun au khamsatun au arba'un. Qala, tiba-tiba dilihat di situ ada kuburan. Ada 7 kuburan atau 6 kuburan atau 5 kuburan atau 4 kuburan. Perawi tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Cuma dikatakan 7, 6, 5, 4. Boleh jadi ada 4, boleh jadi ada 5, boleh jadi ada 6, ada 7. Yang jelas ada kuburan di sana. Qala, maka Rasul bersabda, kadza kana yaqulul Jurair yu'aqala man ya'raf ashab hadhil akbar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hai para sahabatku, adakah kamu yang tahu siapakah penghuni-penghuni kubur ini? Faqal, maka para sahabat menjawab, seorang laki-laki menjawab, ana, saya tahu ya Rasulullah, siapa penghuni kubur itu? Qala, famata mata haula'i. Bagaimana penghuni kubur ini ketika mati? Qala, matu fil asyraq billah. Dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah.
menyekutukan Allah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil amta tubtala fil kubur. Sesungguhnya seandainya aku tidak khawatir, kalian tidak takut menguburkan mayit-mayit, demi Allah, niscaya aku memohon kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepadamu tentang azab kubur. Rasul mengatakan, Fanud. Kemudian aku meminta, la da'atullahu ayyusmi'akum min adabil qabr. Kalau aku tidak takut kalian mengubur-ngubur, gak mau lagi mengubur nanti, sungguh kalau gak takut kalian tetap mengubur, aku ingin memohon pada Allah, agar Allah memperdengarkan siksa yang ada di kubur ini. Alladzi asma'u minhu, yang aku telah mendengarnya. Summa aqbala alaina biwajhihi faqal. Kemudian kami menghadapkan wajah-wajah kami ke kubur-kubur itu. Kemudian Rasulullah berdoa, Rasul bersabda, ta'awadu billah min adabin nar. Berlindunglah kalian semua dari azab neraka. Faqul qalu. Maka mereka semua menjawab, na'udzu billahi min adabin nar. Kami semua berlindung pada Allah dari azab neraka. Faqal, Rasul berdoa kembali, ta'awadu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kamu dari azab kubur. Qalu, para sahabat menjawab, na'udzu billahi min adabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi memang yakinlah saudaraku sekalian dengan iman, ada azab kubur. Meskipun itu ghaib, tapi imani itu ada. Di dalam hadis yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW suatu ketika pernah keluar, yakni ba'da maghrib ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari, yakni setelah waktu maghrib tiba. Setelah waktu maghrib tiba, ketika Rasulullah SAW hendak menuju ke masjid, Rasulullah melewati kubur-kubur. Dan ternyata kubur-kubur itu adalah kuburnya orang Yahudi. Fasami'a sautan, lalu aku mendengar suatu teriakan, jeritan yang sangat dahsyat. Faqal, Rasul bersabda, Yahudu tu'adzabu fi kuburiha. Itulah kubur-kubur orang Yahudi. Allah sedang mengazab orang-orang Yahudi itu di dalam kuburnya. Jelas ada azabnya. Tapi kayak apa bentuk azabnya? Wallahu a'lam. Yang jelas tadi diperlihatkan neraka pagi dan petang bagi calon penghuni neraka. Diperlihatkan surga pagi dan petang bagi calon penghuni surga. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ghafir. Surat 40, ayat 450, ayat 45, dan ayat 46. Bercerita tentang keadaan Fir'aun dan bala tentaranya yang ingin mengejar Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel, diselamatkan oleh Allah menyeberang lautan. Tiba-tiba Fir'aun dan bala tentaranya kemudian menyusulnya. Maka setelah Musa sudah sampai, Allah kemudian tutup kembali lautan yang tadinya terbelah. Dengan mukjizat Nabi Musa melalui tongkat dipukul ke laut. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dikuburkan di laut. Maka di ayat ke-45 Allah berfirman, "Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru." Maka Nabi Musa dan para pengikutnya dipelihara oleh Allah dari kejaran dan tipu daya Fir'aun. yakni para tentara Fir'aun yang akan membunuhnya, menyerbunya. Maka kemudian apa? Wahaqa bi ali Fir'aun su'ul azab. Maka Fir'aun beserta kaumnya dikepung dengan suatu azab yang sangat buruk. Ketika telah mati ditenggelamkan, jasad-jasad semuanya musnah, kecuali jasadnya Fir'aun diselamatkan. Apa kata Allah kemudian katakan ayat 46? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Ghuduwan wa 'ashiyyan, kepada Fir'aun dan bala tentara Fir'aun sepanjang dia ada di alam barzah, alam kubur, kuburannya nggak di tanah, hilang, nggak tahu di mana. Ada Fir'aun kuburannya apa? Ada sebagai mumi di piramid. Tapi dalam keadaan seperti itu diperlihatkan siksa neraka pagi dan petang. Seterusnya, wa yauma yaqumus sa'ah, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Maka di saat hari kiamat itu tanpa dihisab, tetapi dengan cepat Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Segera masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam neraka, azab yang sangat menghinakan. Asyaddal azab, azab yang sangat pedih, neraka.
Dari dalil ini jelas saudaraku sekalian, ada azab kubur. Hanya bagaimana bentuknya nggak perlu kita cari tahu, nggak sampai akal kita. Maaf, ini gaib. Tapi cukuplah kita berlindung dari azab kubur. Maka kita setiap sholat, di dalam sholat, sebelum salam, setelah tasyahud selesai, ya ini tasyahud akhir sebelum salam, juga setelah dzikir setelah sholat, Rasul perintah kita berlindung dari azab kubur. Saya sampaikan 2 buah hadis penutup dan 1 ayat Al-Quran penutup. Pertama, hadis yang Rasulullah SAW ajaran kepada kita. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'ah." Apabila salah seorang di antara kamu bertasyahud, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perlindungan. Yang dimaksud adalah idza faragha ahadakum min syahadatil akhir. Kalau kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, sudah sampai innaka hamidum majid, maka hendaklah kalian membaca doa 4 permintaan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah wa min fitnatil adzabil qabr. Dan aku berlindung dari azab kubur. Ada 4. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. 4. Berlindung dari azab neraka, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan kematian, dan berlindung dari fitnah dajjal. Jangan pernah kita tinggalkan. Itu wasiat Rasul. Apakah Rasul hanya berdoa di dalam sebelum salam? Tidak. Di dalam salam. Setelah salam pun Rasulullah. Dalam sholat, iya. Sebelum sholat, setelah sholat, iya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini disampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Mengatakan, kana yata'awadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salat maktubah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berdoa setiap selesai salat fardunya. Apa yang beliau berdoa? Allahumma inni a'udzubika. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal bukhl, dari sifat bakhil. Wal juban, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut atau penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardzalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar umurku tidak sampai pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Artinya apa? Yakini azab kubur itu ada. Kalau tidak ada, untuk apa Rasulullah berlindung dari azab kubur? Lalu untuk apa kita mengimani itu? Maka di sini saudaraku sekalian, azab kubur sekali lagi itu hal yang gaib. Hal yang gaib, maka tentang hal yang gaib kita nggak perlu cari tahu. Kenapa? Kita nggak pernah tahu hal yang gaib. Tapi Rasul tadi tahu hal yang gaib. Kenapa Rasul tahu dia sedang diazab kubur? Kenapa Rasul tahu bahwa dia sedang disiksa? Karena Rasul diperlihatkan oleh Allah yang gaib. Kita manusia biasa. Sami'na wa ata'na, apa kata Allah dan Rasulnya. Di mana dalilnya bahwa Rasul melihat yang gaib? Memang hanya Allah yang melihat. Tapi Allah pun perlihatkan yang gaib hanya kepada orang pilihan. Siapa orang pilihan? Rasul-rasul yang diridhoi. Tidak setiap Rasul dapat mengetahui yang gaib. Dalilnya di surat Al-Jin, Bapak Ibu bisa buka surat 72, ayat 26 dan ayat 27. Allah berfirman, alimul ghaib, Allah yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang gaib itu Allah tidak perlihatkan kepada siapapun. Tentang siksa kubur, tentang pertanyaan di alam kubur. Gaib kayak apa caranya? Gimana cara mendudukannya? Disiksanya apanya? Dipukulnya apanya? Nggak ada yang tahu. Itu gaib, hanya Allah yang tahu. Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun. Tapi ingat, apakah betul-betul Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun? Dikecualikan di ayat 27. Illa manir tadhamir rasul. Kecuali kepada para rasul yang diridhoinya. Yang diridhoinya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi
Dan Allah telah menjaga, yakni Rasul-Rasul dijaga oleh para malaikat di depannya, di samping kanannya, di belakangnya, di depan, di belakang, di bangkanya. Dikatakan di sini, wa min khalfihi rasada. Allah jaga, malaikat-malaikat diperintahkan menjaga para rasul yang diridhoi Allah dari depan, dari belakang, sehingga tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak benar. Mengetahui yang gaib tapi tidak sok tahu dengan yang gaib. Anehnya kita manusia, udah nggak tahu yang gaib, sok tahu dengan yang gaib. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang Rasulullah ketahui. Dari mana dia? Allah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini tentang alam kubur atau alam barzah. Semoga membawa manfaat untuk kita, semoga menjadi lebih yakin dengan adanya azab kubur. Sekali lagi, ini gaib, kita tidak perlu mengetahui secara pasti, tapi yakini dengan iman. Wallahu a'lam. Karena kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi kita lihat dengan akal dan dengan hati. Demikian, saya kembalikan kepada Pak Redi. Silakan Pak Redi. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak informasi, banyak pengetahuan yang kami dapatkan dari tausiah tadi. Semoga bermanfaat. Sebelum masuk kepada tanya jawab, perkenankan kami membacakan beberapa maklumat untuk kegiatan kami. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat atau nanti ada session khusus untuk bertanya langsung dengan ustadz kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan mohon diarahkan atau ditujukan mengenai topik khusus yang bersangkutan dengan topik dalam pagi ini, yaitu di alam barzah atau alam kubur. Baik, perkenankan kami memberikan maklumat atas kegiatan kami. Yang pertama adalah kegiatan kami pada esok hari Rabu, setiap pagi jam 5.30 sampai jam 7 ada tausiah kembali dengan tema karakteristik ajaran Islam yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Ikhwan Matondang MA. Kemudian hari Jumat, setiap hari Jumat kami ada gerakan membaca Al-Quran, tartil, yang dipimpin, ditaklinin dengan oleh Ustadz Dr. Uci Armisi. Dan malamnya ada kajian keluarga sakinah bersama Dr. Anda Hajah Ulfatmi Amirsyah. Hari Sabtu, seperti biasa, kami ada kajian kembali, yaitu mengenai biasanya sirah nabawiyah. Baik, ini hari Jumat malam. Selanjutnya, hari Minggu adalah tadabbur Al-Quran. Setelah tadabbur Al-Quran jam 5.30 sampai jam 7, kami lanjutkan dengan keliling dunia setiap pekan. Sudah beberapa negara kami kunjungi, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia yang lain, mengetahui mengenai kehidupan Muslim dan juga mengenai geografi serta kehidupan bermasyarakat di negara-negara yang lain. Alhamdulillah. Kajian tur online ini dimulai jam 7 sampai dengan jam 8.30. Kami juga ada kegiatan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran secara tajwid dengan tajwid yang benar, yaitu klasikal. Kami ada mengadakan classical training online, kajian bedah Iqra, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti training bedah Iqra, belajar membaca Al-Quran secara benar dengan tajwid yang benar, bisa mendaftarkan ke nomor admin kami, yaitu di 0811 nomor Telkomsel, kemudian 17 rakaat, 30 adalah 30 juz, dan 114 adalah 114 surat. Training ini akan dimulai hari Ahad 1 Agustus selama 4 kali pertemuan. Insya Allah dalam 4 kali pertemuan itu sudah dapat memberikan pencerahan atau memberikan hukum-hukum dasar dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi ini sudah masuk ke batch ke-7. Baik, selanjutnya adalah kegiatan sosial kami. Alhamdulillah, kami baru saja hari Senin kemarin mengadakan vaksinasi untuk
jemaah kami dan masyarakat sekitar Masjid Pondok Indah, diikuti oleh 200 peserta, telah berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan ini membantu semua, tidak hanya pemerintah tapi juga kita semua agar tidak terkena wabah penyakit COVID. Terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam program ini. Selanjutnya, kami juga mengadakan kegiatan sosial, yaitu peduli kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagi jemaah pejuang subuh yang ingin mendonasikan, mendarmakan, memberikan sodako dan infaknya, dapat memberikan sodako infaknya kepada kami dengan mentransfer langsung ke rekening kami di nomor 7220201001. Donasi ini kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat terdampak COVID-19. Silakan berikutnya. Setelah mendonasikan, mohon diberikan informasinya ke admin kami di nomor 018 17 30 114, nomor password yang sama. Baik, Pak Ustadz Ahmad Susilo, banyak sekali ini penjelasan yang tadi disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang telah sampai ke kami. Mudah-mudahan bisa dijawab beberapa pertanyaan ini. Ini juga sudah ada beberapa yang nanya langsung. Pertanyaan pertama nih Pak Ustadz. Ada dalam 2 minggu lalu dijelaskan mengenai proses sakaratul maut. Tapi mungkin belum dijelaskan kemana roh itu pergi setelah dicabut ruh itu dari tubuh setelah proses sakaratul maut, kemana perginya, sehingga kemudian pada saat dikuburkan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Kemudian untuk ditanya, tadi sudah dijelaskan, ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, akan 3 hal tadi ya. Itu yang pertama. Nah setelah ditanya, kemudian selanjutnya kemana arwah atau ruh tersebut, Pak Ustadz? Karena banyak orang yang melakukan misalnya pengajian 3 hari, 7 hari, 40 hari, apakah yang bersangkutan mendengar? Atau juga sering ada pertanyaan di alam yang lain, di alam barzah atau di alam khusus bagi yang sudah meninggal tadi ya, sesuai dengan di surat Ali Imran 169, mereka tetap hidup. Apakah mereka yang sudah meninggal ini ruhnya bisa juga mengetahui kegiatan kita yang ada di bumi ini. Misalnya apabila ada yang berdoa, kemudian ada anaknya yang menikah, atau ada anggota keluarga yang meninggal, apakah dia bisa mengetahui dan bisa menjumpainya? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Mohon dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya jelaskan di awal tentang ruh itu ghaib. Sebaiknya kita tidak perlu tahu secara detail. Tapi saya coba jawab pertanyaan Bapak sesuai dengan dalil sekali lagi. Kembali merujuk kepada dalil. Di surat Al-Isra, surat 17 ayat 85. Jangankan saya, manusia biasa, seorang yang fakir. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Apa jawaban Allah? Qul, Muhammad katakan kepada orang yang bertanya tentang ruh. Ar-ruhu min amri Rabbi. Aku tidak tahu tentang ruh. Ruh itu hanya urusan Allah, Rabbku. Ruh itu urusan Allah. Ar-ruhu min amri Rabbi. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Aku tidak tahu itu tentang ilmu ruh kecuali sedikit. Yang sedikit ini Rasul sampaikan kepada kita. Rasul tidak bakhil dalam urusan yang gaib. Kalau memang diberikan oleh Allah ilmu yang gaib itu. Maka pertanyaannya, kemana Ustadz ruh ketika dicabut? Lalu dikemanakan sampai kemudian dikembalikan lagi ke kubur? Sudah saya jelaskan tadi di surat 32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum.
summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat-malaikat yang diserahi tugas oleh Allah mencabut nyawamu, dicabutnya nyawamu, diambilnya ruhmu, dikembalikan kepada Allah. Maka penjelasan rinci tentang ayat ini dikembalikan kepada Allah tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sudah saya jelaskan di pertemuan 2 pekan yang lalu. Ketika orang telah meninggal, ruhnya dicabut, ruhnya akan dibawa oleh malaikat. Kalau ruhnya orang baik, di situ dikatakan ruh yang baik telah datang dari bumi, sallallahu alaika wa ala jasadika. Lalu ruh itu disampaikan kepada Rabbnya, Allah katakan simpan di Sidratul Muntaha sampai nanti dibangkitkan. Apa yang diperlihatkan? Diperlihatkan kepadanya nikmat surga terus menerus. Tapi sebelum itu dikembalikan dulu ke kuburnya. Di saat jasadnya telah ditanam di kubur, ruh dikembalikan, didatangi 2 malaikat, didudukan, ditanya, dan seterusnya sudah dijelaskan tadi. Setelah itu ruh diambil lagi, ditaruh di situ dengan nikmat di sana. Sementara kalau ruh itu orang yang zalim, malaikat melaknatnya, laknatullahu alaika wa ala jasadika. Celaka, semoga laknat Allah tercurah atas wahai ruh yang busuk dari orang-orang yang zalim. Atas tubuh tempat dulu kamu bersemayam. Maka dibawa ke Sidratul Muntaha. Kata Allah, penjarakan dia. Setelah itu dikembalikan lagi ruhnya ke jasad, lalu didudukan, ditanya, nggak bisa jawab, dipukul, disiksa dengan dahsyat yang manusia tidak bisa mendengar, kecuali hanya binatang-binatang yang bisa mendengar. Manusia dan jin Allah tidak izinkan bisa mendengar, kecuali Nabi Muhammad, karena Nabi diperlihatkan yang gaib, diperdengarkan yang gaib. Maka setelah itu ruhnya dikembalikan lagi, dipenjarakan, diperlihatkan neraka pagi dan petang sampai hari kiamat. Itulah pengetahuan saya tentang ruh. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan Al-Quran. Selebih dari itu, saya hanya menjawab, wallahu a'lam. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Jadi, maaf tadi saya tambahkan sedikit. Bagaimana dengan 3 hari, 7 hari? Itu adat kebiasaan negara kita, Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, Rasul nggak pernah mencatatkan itu. Yang ada adalah didoakan. Apalagi kalau sampai meyakini 1 hari sampai 7 hari itu ruhnya balik lagi, mendengar, melihat. Kalau sudah di dalam kubur, nggak ada yang bisa mendengar. Kenapa? Sudah mati. Adapun tadi yang saya jelaskan, 154 Al-Baqarah, 169 Ali Imran, itu hidup bukan hidup menurut perkiraan kita. Di sisi Allah, sudah dijelaskan tadi dengan dalil. Yang hidup adalah pahalanya, rizkinya terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Jadi termasuk yang kalau ada yang akan menikah atau meninggal, maka yang almarhum yang bersangkutan yang sudah meninggal juga tidak mengetahui sama sekali ya. Sama sekali, Pak. Sudah kehidupan alam barzah sudah terpisah dengan kita. Sudah ada dinding pemisah yang tebal. Sudah. Namanya juga alam barzah. Barzah itu artinya pemisah, dinding yang memisahkan antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan akhirat. Itulah yang disebut alam barzah. Kalau orangnya dikubur, berarti diletakkan di kubur. Yang nggak dikubur, yang nggak ada kuburannya. Tapi tetap ada barzah. Setiap orang yang sudah mati, akan ada barzah di sana. Dan itu jelas sekali di surat 23, surat Al-Mu'minun. Ayatnya ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi orang yang sudah mati pasti ada di alam barzah, yakni alam yang memisahkan. Barzah itu dikatakan dinding pemisah. Maksudnya adalah bukan dinding kayak dinding tembok, bukan. Suatu alam yang memisahkan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud alam barzah. Dinding pemisah antara dunia akhirat. Maka yang di alam barzah nggak bakal tahu tentang yang di dunia. Yang di dunia pun nggak bakal tahu kayak apa yang ada di alam barzah. Kecuali tadi, ada dalil yang telah disampaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua Pak Ustadz. Tadi disebutkan bahwa setelah meninggal maka amal-amal kita yang menemani. Nah, kemudian ada doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
Nah, bagaimana kalau doanya itu dari orang tuanya misalnya, atau dari pasangannya, dari istri, dari suami, apakah itu juga termasuk amal-amal khusus yang masuk dalam perhitungan tadi 3 amal tadi itu. Bagaimana kalau juga dia tidak punya keturunan? Ini ditanyakan oleh Ibu Supriyanti tadi. Baik, Silakan. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang hamba telah cukup amalnya, sesungguhnya tanpa doa orang yang masih hidup, tanpa ziarah kubur orang yang masih hidup, aman. Insya Allah aman. Maaf, bukan berarti kita nggak perlu mendoakan, tidak. Jadi sesungguhnya amannya seseorang terhadap azab kubur atau tidak, terhadap azab neraka atau tidak, tergantung bagaimana bekal kita sepanjang kita hidup di dunia. Bukankah Allah berfirman di surat 59, ayat yang ke-18, dan ini Rasul terkadang sering sampaikan di dalam khutbah beliau. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah semasa hidup ini kamu perhatikan diri kamu masing-masing. Sudahkah kamu memiliki bekal yang cukup untuk hari kemudian, hari kuburmu sampai dibangkitkan di yaumil akhir? Sudah? Kalau sudah, aman, Pak. Adapun tadi mati itu berhenti amalnya kecuali 3, itu penambah kebaikan kita setelah mati. Doa anak yang soleh, ketika kita punya anak soleh, aset kita yang bisa memperbanyak pahala, yang kemudian akan mendoakan semoga doanya dikabul oleh Allah tentang memohon ampunan. Kalau ada yang bertanya, gimana Ustadz? Apakah doa dari suami, dari istri, orang tua kepada anak, saudara kepada saudara, bahkan sesama muslim dari jauh yang tidak tahu? Subhanallah. Salah satu doa yang ijabah adalah doa seorang muslim kepada saudaranya yang muslim tanpa diketahui yang didoakan. Contoh, saya mendoakan saudara saya, siapapun. Tanpa dia tahu bahwa saya mendoakan. Itu doa yang lebih ijabah, makbul. Karena orang muslim yang mendoakan orang muslim yang lain tanpa diminta, tandanya ikhlas. Kalau diminta, wallahu a'lam. Tapi tentu ketika kita diminta doa, kita doakan dengan ikhlas. Karena Rasul katakan, idza shallaitumul janazah fad'uhu bi ikhlas. Kalau kamu mendoakan mayit, hendaklah doakan dengan ikhlas. Doakan. Jadi apakah orang tua kepada anak, suami kepada istri kepada suami, handai tolan kepada handai tolan, saudara kepada saudara, bahkan orang nggak dikenal, asal dia muslim, doa muslim kepada muslim, insya Allah ijabah. Kan surat Al-Hasyr pula, surat 59 di ayat yang ke-10, kita diajari oleh Allah untuk saling mendoakan. Apa itu doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa untuk siapa? Semua orang beriman yang telah mendahului kita. Kita sedang mendoakan mereka. Fad'uhu bi ikhlas, doakan dengan ikhlas. Maka nggak usah khawatir meskipun kita nggak punya anak, meskipun orang tua kita beda agama, meskipun mungkin kita anaknya beda agama, nggak usah khawatir meskipun nggak ada orang dekat yang mendoakan. Insya Allah ada sesama muslim yang lain yang saling mendoakan. Itu coba lihat. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dari iman. Yakni apa? Yang sudah pada meninggal, yang mereka beriman. Ampuni, berarti kita didoakan. Setiap ada orang muslim mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini berarti orang mukmin pasti mendapat doa itu. Maka Rasul doa ini senantiasa apa? Beliau baca di penutup dari khutbah, yakni ketika beliau berdoa. Setelah beliau bersalawat, ini yang pertama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu sudah mencakup saudaraku sekalian. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah doa siapapun sepanjang dia seorang muslim mendoakan muslim yang lain, ijabah. Insya Allah. Syaratnya kita mati dalam keadaan muslim. Maka kata Allah,
Fala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam. Demikian, Pak. Baik. Ini waktu juga nanti sebelum habis nih Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan langsung dari Bu Ana yang ingin bertanya. Silakan Bu Ana untuk bertanya langsung. Oke, terima kasih Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak sehubungan dengan subjek yang sedang dibicarakan sekarang, bahwa nanti kita kan akan menuju alam barzah. Nah, berhubung untuk menuju ke sana, pasti kita kan berbuat yang terbaik ya Pak, menjadi orang bertakwa, melakukan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Nah, kita sebagai manusia kan punya keterbatasan ya Pak. Mungkin saya banyak melakukan amal ibadah, contohnya mungkin sedekah, sholat sudah pasti, tapi saya mungkin tidak mampu dalam hal banyak berpuasa, ataupun orang lain juga sama Pak, mungkin dia ibadah yang lain nggak mampu, tapi yang lain bagus. Nah itu apakah kita harus sebetulnya semua kita lakukan dengan prorata atau bagaimana Pak? Karena kita nih seperti kayak saya udah umur 50 harus udah sangat fokus gitu loh. Kok saya ibadah ini kurang ya, walaupun saya mungkin nggak mampu, tapi saya terus berpikir, berbuat yang terbaik. Nah bagaimana Pak mengenai pertanyaan saya ini Pak? Semoga dapat dijawab dengan Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan atas pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat juga untuk jamaah yang lain. Begini Ibu. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Pak Ustadz boleh sekalian satu lagi biar tanya boleh, dua pertanyaan langsung ya Pak Asril, silakan Pak Asril. Silakan. Terima kasih Pak Redi. Ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asril, silakan Pak. Ya, silakan Pak Asril. Saya mau konfirmasi. Selama ini saya dengar, selama ini saya dengar pertanyaan terhadap mayit 5 waktu dalam sehari. Setiap datang waktu sholat, lalu si mayit akan ditanya oleh malaikat. Apakah benar ini Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama tadi, Ustadz, saya ingin di waktu sisa usia ini, saya ingin berbuat sebaik-baiknya untuk bekal kubur kita. Seperti yang tadi Allah firmankan di surat 59 ayat yang ke-18. Perhatikan dirimu untuk bekal yang kamu bawa sampai nanti di yaumil akhir. Saya ingin yang terbaik Ustadz, saya sholat, saya sedekah, tapi saya kadang-kadang belum mampu puasa sunnah yang banyak. Atau sisi lain ada orang sholat malamnya bagus, tapi puasanya kurang bagus. Ada orang yang puasa sunnahnya bagus, sholat malamnya belum begitu bagus. Atau orang yang sedekahnya bagus, tapi mungkin dari sisi sholat kurang bagus. Gimana ini Ustadz? Ada sebuah ayat Al-Quran yang Allah firmankan, salah satunya di surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bekali dirimu untuk bekal akhiratmu semampu kamu. Semampu kamu. Wasma'u, dengarkan. Wa ati'u, taati. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik untukmu. Ketika kita sholat yang terbaik, baca Quran yang terbaik, sedekah terbaik. Ketika kita berinfak yang terbaik. Kita berpuasa dengan cara terbaik. Mastata'tum, semampu kamu. Kalau kamu melakukan itu semampunya yang terbaik, li anfusikum, bukan untuk siapapun, untuk kamu. Ya. Siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat asyukha, kikir. Syuha itu Bapak Ibu, kikir yang sifatnya global. Kalau kikir secara materi disebut bakhil. Tapi kalau syuha bisa bakhil dan ngajak orang lain bakhil bertubi-tubi, atau orang nggak punya harta pun nggak mau sedekah. Ingat, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik sedekah. Orang yang syuha itu adalah orang yang diberi kesehatan nggak sedekah dengan sehatnya. Orang diberi oleh Allah mata nggak sedekah dengan matanya.
Orang diberi oleh Allah lisan, nggak sedekah dengan lisannya. Lalu bagaimana cara sedekah mata, lisan, dan yang lain? Mata Anda lihat Al-Quran, mulutnya baca Quran. Pahami ilmu agama, pelajari. Atau otak kita pakai. Ilmu kita yakini, kita amalkan. Maka orang-orang yang dijaga dari sifat kikir dalam beribadah, itu pasti beruntung. Kalau begitu bagaimana? Kata Rasul begini, apabila seseorang futur dari urusan ibadah yang lain, maka cari ibadah yang lain. Tadi Ibu katakan, dari sisi sholat, insya Allah Ustaz saya jaga. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat malam meskipun hanya witir, sholat duha meskipun 2 rakaat, saya selalu jaga Ustaz. Tapi kadang-kadang sahur saya suka bolong Ustaz. Tengah bulan saya nggak puasa, tapi Senin Kamis saya coba. Maka di sini ada batas minimal Ibu. Sholat yang nggak boleh kita tinggalkan sholat sunnah, 5 qobliyah ba'diyah di 10 rakaat, jangan pernah kita tinggalkan. Adapun yang lainnya nggak mengapa. Saum yang nggak boleh kamu tinggalkan adalah 3 hari dalam 1 bulan. Jika Anda mampu tengah bulan, 13, 14, 15. Kalau nggak mampu, yang penting dalam 1 bulan jangan kurang dari 3 hari. Meskipun tidak Senin Kamis semuanya. Sholat malam yang Anda tidak boleh tinggalkan minimal witir. 3 rakaat, 5 rakaat, atau minimal 1 rakaat. Sedekah yang Anda tidak boleh tinggalkan setiap hari. Kalau toh Anda nggak punya dengan harta, minimal baca Quran, lisan kita tasbih, tahmid, takbir, dan selalu ingat Allah. Dan perbanyak memaafkan kesalahan orang. Hilangkan sifat dengki, sifat suuzon. Maafkan kesalahan orang. Insya Allah Ibu, ini bagian dari kebaikan. Amin. Tiap orang punya cara masing-masing. Ya. Kecuali orang yang memang kokoh seperti para sahabat Ibu. Sahabat-sahabat itu sholat malamnya jempolan, saum Senin Kemis tengah bulannya nggak pernah ditinggal, baca Qur'annya hatam terus tiap 10 hari sekali. Memang mereka di bawah bimbingan langsung Rasul. Kita ini jauh dari Rasul, tapi minimal mari kita ikuti contoh Rasul. Nggak semuanya maksimal, tapi yang penting baik dan kita amalkan. Infak sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah menilai sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kesanggupan. Jadi, nggak perlu kita terlalu merasa bersalah dan berdosa. Yang penting kita punya semangat berbuat baik. Demikian Ibu, wallahualam. Pertanyaan Pak Asli kedua. Ustadz, saya pernah mendengar katanya, yang namanya katanya itu Pak, maaf, kalau berita kita, Bapak bisa lihat tuh berita-berita, kata fulan, berita ini, sumber anu, ada berita hoax kan Pak ya? Hoax itu apa berarti? Itu mah berita-berita murahan. Ada dalam urusan agama berita hoax Pak, yang nggak ada sumbernya dari Quran maupun dalam hadis. Di antaranya apa? Katanya, saya nggak tahu siapa yang mengatakan. Silakan orang mengatakan. Sebaiknya kita mengatakan itu jangan kata saya, tapi qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda. Ini ayat, ini hadis. Jelas. Tapi kalau mengatakan katanya, siap sholat 5 waktu, penghuni kubur ditanya lagi. Sholat 5 waktu ditanya lagi. Jadi 1 hari 5 waktu ditanya. Katanya, kata siapa? Wallahualam, ternyata nggak ada dalil yang menyatakan seperti itu. Kapan penghuni kubur ditanya? Sudah dijelaskan tadi. Pada saat sudah dikuburkan, pengantar jenazah sudah pergi, meninggalkan, bahkan belum jauh, ruh kemudian dikembalikan, lalu ditanya, siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Diperlihatkan Nabi Muhammad, kamu kenal laki-laki ini siapa? Yang nggak bisa jawab, disiksa saat itu, kemudian ruhnya diangkat kembali. Sudah, pertanyaan itu di situ, Pak. Nggak tiap 5 waktu sholat, nggak ada keterangan tiap 5 waktu sholat. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama, Terima Pak kasih. Asim. Sama-sama. Baik, Pak Ustadz Ahmad, ini waktu udah habis, tapi mohon ada 2 pertanyaan lagi, masih boleh nggak nih? Karena saya tahu Silakan, Pak. Silakan. waktunya sangat mepet, banyak sekali kajian hari ini Pak Ustadz ya, hari Selasa. Ya, ada nanti mohon 1 pertanyaan bertulis dan 1 lagi nanti pertanyaan resen nih dari Ibu Messi. Silakan, Pak. Ya, ini konfirmasi aja dari yang ada yang bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa tidak ada siksa di dalam alam barzah, siksa badania. Tapi tadi Pak Ustadz berpendapat bahwa di alam barzah akan mendapat siksa, kemudian nanti dinaikkan ruhnya ke atas, ke langit ya.
yang berpendapat bahwa tidak ada siksa itu di dalam alam barzah berdasarkan dari ayat Al-Mu'minun ayat 40-46 bahwa kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi bukan siksa badan tapi siksa dalam bentuk penampakan apa yang akan dia terima nanti di akhirat. Nah, kira-kira ini penegasan aja, Pak Ustadz, bagaimana? Betul. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun surat 23, orang-orang beriman. Kalau Al-Mu'min, orang yang beriman. Itu suratnya surat Ghafir, sama surat 40. Ayat 45-46. Jelas, diperlihatkan. Diperlihatkan itu berarti diperlihatkan, nggak tersiksa di dalam jasadnya. Seperti maaf, Bapak bermimpi, mimpi buruk. Itu diperlihatkan, tapi badan merasakan. Itulah yang dinamakan siksa ruh. Tapi dalam hadis tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya ketika ruh itu tidak bisa menjawab setelah dipertemukan dengan jasad, saat itu ada siksa kubur. Yang Rasul katakan, demi Allah, jika aku tidak takut kalian takut menguburkan, aku minta kepada Allah supaya diperdengarkan adanya siksa kubur. Kalau tidak ada siksa kubur secara itu, bagaimana dia berteriak? Sekali lagi, dalam hal ini, ulama yang berpendapat nggak ada siksa kubur, monggo silahkan. Bukan nggak ada Ustadz, nggak ada secara jasad, tapi cuman ruh, ya monggo silahkan. Yang berpendapat ada siksa jasad dan ruh, dua-duanya ada. Jasad ketika pertama didudukan, kemudian ditanya nggak bisa jawab. Setelah itu ruhnya diangkat, lalu dia akan disiksa secara ruhnya. Dan inilah berdasarkan dalil yang tepat yang disampaikan oleh Rasul. Ingat, rujukan kita bukan cuman Al-Quran. Rasul harus kita pakai sebagai keterangan. Kenapa? Karena Rasul itu Allah perlihatkan yang gaib. Adab kubur fisik itu gaib, Pak. Siapa yang diperlihatkan? Hanya Rasul. Maka Rasul mengatakan apa tadi? Ketika keluar ke kubur, siapa yang tahu? Siapa penghuni kubur ini? Saya tahu ya Rasulullah. Bagaimana keadaan dia mati? Dia menyekutukan Allah ya Rasulullah. Sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan apabila aku tidak takut, suara siksaannya begitu dahsyat, teriakan rasa sakitnya begitu dahsyat, aku ingin supaya Allah memperdengar kembali. Tapi Allah tidak mengizinkan. Berarti ini hanya khusus untuk Rasul. Dari sabda Rasul itu, sami'na wa ata'na. Mari kita mendengar. Dan Rasul mengatakan ketika mencapkan kelepah kurma yang masih basah, orang ini sedang diazab kuburnya. Tidak banyak azab kubur itu, dosanya tidak besar, tapi biasa melalaikan kencing. Apabila kencing buang air kecil, nggak cebok dengan baik. Jadi minal baul dari setelah kencing nggak dicebok dengan baik sehingga ada najis, maka diazab di dalam kubur. Kalau Rasul katakan diazab dalam kubur, aku tancapkan semoga sebelum kering pelepah ini, maka dia akan teringan dari siksa kubur. Berarti fisik, Pak, di sana, Pak. Yakini itu. Tapi Anda nggak meyakini, nggak apa-apa. Ingat dalam hal ini, urusan azab kubur itu pasti ada. Karena doa Rasul beri itu. Tapi nggak perlu kita pertentangkan tentang fisiknya, tentang ruhnya. Yang jelas ada. Kenapa? Pertentangan, ada azab fisik, ada nggak aja, hanya ruh saja. Nggak mempertebal iman, Pak. Demi Allah, enggak. Justru kita hari ini, saat ini masih hidup, bagaimana cara kita cukup yakini yang gaib, mari perbaiki amal ibadah kita agar nggak sampai terkena siksa kubur. Mau fisik, mau ruh, sama saja, yang penting siksa. Sebab kalau memperdebatkan ini siksa fisik, ini nggak selesai, Pak. Ilmu kita nggak sampai. Maka saya katakan, saya pun hanya mengetahui ilmu berdasarkan dalil yang saya sampaikan. Inilah ayat Al-Quran, inilah Al-Hadis. Diyakini atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting saya meyakini itu. Anda mau yakin atau tidak, nggak masalah. Maka ada ustadz yang mengatakan, tidak ada alam kubur itu siksa fisik. Adanya siksa ruh saja berdasarkan Al-Quran. Ya monggo, nggak ada masalah, Pak. Silakan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tadi saya sudah buka surat 31 ayat 27. Siksa kubur, fisik atau ruh itu gaib, Pak. Nggak bakal sampai akal kita. Yang penting kita cukup imani ada siksa kubur. Sebab urusan siksa kubur, ilmu yang gaib milik Allah, Anda nggak akan bisa mencernanya. Kecuali berdasarkan dalil yang hak.
Ini jawaban saya, semoga menjadi pencerahan. Sekali lagi, yang meyakini fisik, siksanya ada, ruh juga ada, monggo. Yang hanya meyakini ruh saja, nggak ada masalah. Silakan, masing-masing keyakinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ini pertanyaan terakhir Pak ya, yang langsung ya. Tapi boleh dua langsung ya, sekaligus Pak Ustadz ya. Oke. Silakan Pak, Bu, monggo, ya, silakan. Bu Messi dan Bu Nanda. Siap-siap untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz Ahmad Susilo. Bu Messi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di usia saya yang 40 tahun ini, saya kesulitan untuk menghafal doa-doa. Jadi saya setiap subuh itu saya berdoa untuk mengkhususkan gitu. Jadi misalnya almarhumah para leluhur, dan saya sebut saudara-saudara gitu, baru saya akhirkan dengan Al-Fatihah gitu. Dan setiap doa saya seperti itu, misalnya untuk anak-anak, untuk orang tua, ataupun untuk orang lain yang sudah banyak memberi support gitu, saya doakan dengan diakhiri Al-Fatihah. Nah, doa seperti itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Langsung ke Bu Nanda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Pertanyaan saya mau tanya Pak Ustadz, apakah benar dalilnya kalau meninggal hari Jumat itu istilahnya hilang dari siksa kubur? Yang kedua, apakah benar meninggal karena pandemi wabah seperti ini kita itu meninggalnya syahid Pak Ustadz selama kita beriman? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, pertanyaan pertama kepada Ibu penanya, semoga Allah merahmati Ibu dan semoga pertanyaan ini bermanfaat untuk yang lain. Saya sulit menghafal doa Ustadz. Saya sarankan kepada kita semua, kalau kita katakan saya sulit, ana inda dhonni abdi, kata Allah. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Hambaku berkata sulit, sulit terusnya. Ibu, tolong hilangkan kata-kata saya sulit. Saya sudah 40 tahun. Rasul jadi Rasul umur 40 tahun. Beliau menghafal Al-Quran 30 juz sampai mendapatkan semua itu. Sampai kemudian usianya 63 tahun. Gak ada kata sulit menghafal. Sepanjang kita mau. Saya berikan sebuah rumusan. Sedikit saja Ibu. Ibu, bismillah, ya Allah berikan aku kekuatan agar aku bisa menghafal doa-doa. Bismillah. Semangat. Dan terus menerus. Yang paling utama Ibu wajib hafal doa-doa adalah minimal doa yang Ibu baca dalam sholat. Sejak mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa istiftah. Apapun bentuk doa istiftah, wajib kita hafal. Dan jangan cuma hafal di lisan, di otak, tapi dipahami, diyakini untuk bisa diamalkan. Doa ketika ruku, doa ketika i'tidal, doa ketika sujud, doa antara dua sujud, doa tasyahud, selesai tasyahud, sebelum salam, wajib kita hafal. Karena kita dalam sholat gak bisa memegang. Maka ini wajib, saudara-saudara. Dan doa-doa di dalam sholat itu sudah luar biasa Rasulullah mengajarkan. Semua maknanya sangat indah. Baik itu doa untuk diri kita dan untuk orang banyak. Kemudian doa-doa setelah sholat fardu. Zikir-zikirnya, doa-doanya wajib Anda hafal. Karena ini tiap hari kita lakukan. Minimal 5 kali dalam sehari. Ustadz, kalau belum hafal bagaimana? Anda baca bukunya, karena ini setelah selesai sholat, Anda bisa sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, 1 bulan. Saya yakin Anda akan hafal. Dengan tuntunan kita pertamanya nyontek. Doa pagi, doa petang, Anda wajib hafal. Kalau toh nggak hafal, bekak. Nah, Ibu, di saat Ibu mau doa-doa khusus, Ibu tidak perlu kita mendoakan menyebut satu-satu. Ya Allah, ampuni kakekku, buyutku, bapakku, ibuku, saudara laki-lakiku. Nggak perlu, Ibu. Sebut saja mereka. Allah sudah ngasih kepada kita keringanan. Jangan dipersulit. Kalau Ibu selalu menyebut saudaranya dari kakek nenek terus disebutin satu, waktunya habis untuk nyebut. Anak-anak Ibu disebutin namanya satu-satu saudara Ibu, habis untuk menyebut nama. Cukup mereka. Kalau saya mendoakan orang yang sudah mati di antara orang banyak,
Bukankah Rasul telah mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah? Dari sahabat yang namanya Auf bin Malik. Beliau hafal doa ini dari Rasul, langsung diajarkan. Dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana mendoakan mayit? Saudara kita, kakek kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, suami kita, pasangan kita. Cukup doa dari Rasul itu sudah mencakup semuanya. Kalau saya hanya mendoakan satu orang, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu, untuk dia, laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fuanha, hak perempuan. Kalau saya doakan dua orang, bapak dan ibu saya, Allahumma firlahuma warhamhuma, huma, kedua. Kalau saya doakan semua, kakek saya, nenek moyang saya, saudara saya, orang-orang muslim, hum, Allah tahu yang dimaksud hum itu semua orang muslim. Termasuk saudara-saudara kandung Anda. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Itu sudah mencakup. Maka kalau ibu ingin mendoakan saudara-saudara ibu, bukan untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup, boleh kebaikan hum kepada mereka. Ya Allah, berikan kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, untuk kami. Berarti mencakup kami itu. Semua termasuk di antara orang tua kami dan seterusnya. Lalu apakah setelah doa ditutup dengan Al-Fatihah? Mohon maaf, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Rasul tidak pernah mencontohkan setiap memulai doa dibaca Fatihah, menutup akhir doa Al-Fatihah. Gak pernah ada keterangan dari Rasul. Meskipun memang itu di negara kita sangat lazim dilakukan oleh para ulama, para ustadz, para kiai, ya silahkan. Tapi Rasul tidak pernah mencontohkan berdoa ditutup dengan Fatihah, mengawali sesuatu dibuka dengan Fatihah. Ini nggak ada dalilnya. Apa kata Rasulullah? Yang tidak ada contoh dariku, fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza falaysa min fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu urusan agama dariku ini yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Tapi kalau mau tetap menutup dengan Fatihah, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, adakah dalilnya dari Rasul? Wallahualam, tidak ada sama sekali dalilnya. Cukup mendoakan, akhir doanya kita katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amin Ya Rabbal Alamin. Itu yang dicontohkan Rasul ibu. Jadi, nggak perlu ibu menghafal semua doa, tapi cukup tadi, kalau ibu mau menghafal doa-doa, silakan doa-doa yang memang ibu butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu pakai bahasa Arab atau pakai bahasa kita, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Subhanallah. Tadi pertanyaan kedua, apa Pak Redi Pertanyaan ingatkan kedua saya. Mengenai meninggal hari Jumat, apakah tidak meninggal hari Jumat dapat dan sisa meninggal karena kubur COVID. dan yang COVID, apakah syahid Ya, mungkin? betul. Ini sebenarnya sudah dijawab dalam pertemuan 2 minggu yang lalu. Iya, Silakan. memang betul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang yang meninggal karena wabah itu dijamin oleh Allah melalui Rasulnya syahid. Asy-syahidu khamsun. Orang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena wabah, di antaranya wabah COVID atau wabah semuanya. Setiap ada wabah penyakit, dia meninggal, maka syahid. Al-mabtun, orang yang sakit karena sakit perut, wanita yang melahirkan atau orang-orang yang terkena penyakit dalam. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena bencana alam, tanah longsor, pohon tumbang, gunung meletus dan yang lainnya. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, ini bukan berarti setiap orang yang mati kena COVID pasti syahid, tidak. Itu semua tergantung bagaimana akidahnya di saat dia mati. Kalau dia mati itu akidahnya benar, Islamnya benar, taatnya benar, itu syahid. Tapi kalau dia mati akhlaknya nggak benar, jangankan dia mati karena wabah, dia medan perang, mati di medan perang, terbunuh oleh musuh. Tapi kalau akidahnya nggak benar, bahkan dia perang karena ria ingin dapat pujian, nggak dapat surga. Jadi tentang mati caranya kayak apa, Allah nggak pedulikan. Yang penting akidahmu. Maka disebutkan di surat 22, surat Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana.
Siapa saja orang-orang yang sepanjang hidupnya betul-betul berjuang di jalan Allah, taat kepada Allah, sebenar-benarnya taat, kemudian dia mati atau terbunuh atau mati, itu dengan cara apapun, pasti matinya syahid. Allah berikan rizki pahala yang melimpah ruah. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang awalnya adalah, Ustadz, gimana kalau matinya hari Jumat? Afwan ibu, Rasul wafat hari Senin. Rasul wafat hari Senin. Kalau gitu nggak bagus dong. Kata Rasul begini, barang siapa yang wafat hari Jumat, maka tandanya dia seorang muslim, akan terhindar dari azab kubur. Barang siapa yang wafat ketika di dahi ada peluh, tandanya seorang muslim, terhindar dari azab kubur. Barang siapa wafat di tanah suci Mekah atau tanah suci di Madinah ini, maka dia akan terhindar dari azab kubur. Apakah kemudian peluh di dahi, kemudian wafat pada hari Jumat, wafat di Mekah, di Madinah, menjamin dia masuk surga? Bukankah banyak orang kafir dulu mati di Mekah? Bukankah banyak orang kafir, orang munafik, bahkan yang namanya, subhanallah, Abdullah bin Sambil bin Salul, itu Pak munafik tulen matinya juga di Madinah? Jadi maaf ibu, cara mati, waktu mati, itu tidak pengaruh. Yang penting bagaimana keadaan iman dia di saat mati. Orang yang imannya benar, mati hari Jumat, itu tanda mulia. Tapi apakah setiap mati Jumat akan terhindar dari azab kubur? Belum tentu. Perang Badar, ada yang mengatakan itu terjadi di hari Jumat. Di saat bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Katakanlah, hari Jumat. Apakah orang kafir yang mati dari 70 orang itu semuanya akan syahid? Orang kafir kok. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau ada sebuah hadis menyatakan siapa yang mati, ciri-ciri musim mati adalah dia di peluh, mati hari Jumat, mati di tempat-tempat, mati lagi ibadah dan seterusnya. Itu baru salah satu ciri. Yang paling penting sepanjang hidupnya dia benar-benar beriman. Sama seperti hadis yang menyatakan barang siapa seorang muslim yang mati disolatkan 40 orang yang tidak menyentuhkan Allah, pasti diijabah doanya, terhindar dari azab kubur dan masuk surga. Wah, kalau gitu enak. Apakah jumlah 40 yang menentukan? Tidak. Tanpa disolatkan sama sekali. Kalau dia punya bekal, sudah. Maka orang-orang yang mati syahid nggak perlu disolatkan. Bekalnya jelas. Tapi tiap kita yang wafat, wajib ada yang namanya fardu kifayah. Menyolatkan. Jadi memahami sebuah hadis, Bapak Ibu, tidak bisa diglobalkan. Apakah bisa terhindar dari azab kubur? Kalau mati hari Jumat, bisa iya, bisa tidak. Tergantung akidah saat mati bagaimana. Apakah orang yang mati COVID pasti syahid? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung saat mati kena COVID, akidahnya bagaimana. Jadi intinya di akidah. Maka Rasulullah setiap khutbah pasti membaca Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang takwa yang sebenar-benarnya takwa, mati muslim, caranya kayak apapun, harinya hari apapun, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak muslim, mau hari Jumat, mau mati di Mekah, mau mati dalam jihad, mau mati kena wabah, maka tetap bermasalah nanti di hadapan Allah. Demikian secara umum. Wallahu a'lam, semoga membawa manfaat dan hikmah. Demikian Pak, saya rasa sudah cukup panjang hari ini kajian kita dan tanya jawab kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga Allah menjaga kita dan kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Dari kami cukupkan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan tentu saja. Kita semua yang penuh kekhilafan, kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian pejuang subuh yang dirahmati Allah. Telah kita dengarkan bersama-sama kajian tausiah dari Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ahmad Susilo Pak Ustadz tadi menjadi bekal untuk kita lebih bertakwa lagi. Karena pada
pada akhirnya yang menentukan kita masuk surga adalah amal dan takwa dan kebajikan kita, Pak Ustadz ya. Dan untuk Pak Ustadz Ahmad Susilo, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Demikian, terima kasih, dan kami mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang sempat bertanya, belum sempat ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami, baik yang terucap maupun yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.